Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ini di tengah hujan yang lumayan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis. Ini adalah sebuah keberkahan besar karena ada satu kaidah fikih terkait hal yang seperti ini. Jadi ini dijadikan catatan Bapak Ibu semuanya. Dijadikan catatan, diingat-ingat. Ada kaidah fikih, semakin sulit dan banyak hambatan sebuah ibadah, maka semakin besar pahalanya. Diingat-ingat gitu Bapak Ibu. Jadi semakin sulit dan semakin banyak hambatan sebuah ibadah, maka semakin besar pahalanya. Jadi kalau jenengan tindak ngaji dalam kondisi terang benderang, dengan ngaji seperti ini jenengan tidak harus tambah pakai payung, itu lebih besar pahalanya ketika ada hambatan harus tambah pakai payung. Apa dasarnya? Sabda Nabi Muhammad SAW, "Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan." Kata Rasulullah, amalan yang lebih banyak pengorbanannya maka lebih banyak keutamaannya. Jadi orang-orang yang sudah paham kaidah ini justru kalau hujan malah tindak, karena dia dapat pahala tambahan disebabkan karena dia harus menembus hujan. Makanya saya katakan kepada dengan semua, jenengan itu diberkahi oleh Allah. Buktinya hujan jenengan tetap tindak. Enggak semua orang tindak karena mungkin teles dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah saya sudah mali kita semua termasuk dipilih oleh Allah untuk bisa menembus kesulitan-kesulitan sehingga kita bisa duduk di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, insya Allah. Al-Imam Al-Zakasi juga menyebutkan a'malu kullama katsura wa saqa kana afdulu mimma laisa kadzalik. Kata beliau, amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdol daripada amalan yang tidak seperti itu. Laisa kadzalik, sing boten akeh hambatane. Jadi untuk mendapatkan pahala besar memang kita harus mendapatkan ibadah yang besar hambatannya. Apa dalilnya? Hadis dari Nabi Muhammad SAW, walakinnaha ala qadri nasabik. Akan tetapi kata Rasulullah, pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Walakinnaha ala qadri nasabik. Kata Rasulullah, sebuah ibadah itu juga sangat bergantung kepada seberapa besar pengorbanannya. Dengan effortnya lebih, golek luwih angel ya luwih ageng pahalanya. Makanya saya sering dijemput Pak Tovan itu dalam kondisi hujan lebat seperti tadi misalnya. Bahkan lebih lebat lagi kadang-kadang. Kita dijemput jam 3 kurang biasanya. Kalau di sini kebetulan dekat, jadi agak lebih siang. Kalau yang di tempat lain rata-rata ya maunya jam 3 lebih itu udah sampai ke tempat saya Pak Tovan, Masya Allah. Pak Tovan lebih besar lagi pengorbanannya. Dari Gunung Sempu, berarti beliau lebih pagi menembus jalan lebih jauh. Tentu saja pahalanya lebih besar dari ukuran panjangnya waktu yang ditempuh dan jalan yang ditempuh oleh Pak Tovan, Masya Allah. Justru orang-orang yang mengikuti dalil ini, kalau hujan malah pengen tindak malahan.
Makanya ada kisah lucu nih. Istri saya itu ngajar tahsin di sini di Seribitan di Masjid Ar-Rahman, ibu-ibu, sama di Masjid Bayu Temumpang Salakan itu juga ibu-ibu, dan beberapa di tempat lain. Dulu waktu awal hujan perjanjiannya engkau nek udan gede libur yo, begitu. Saya sampaikan dalil ini sampaikan ke ibu-ibu bahwa justru dengan hambatannya lebih besar, pahalanya lebih besar. Sekarang kalau hujan malah tindak kabeh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu untuk pengingat, karena kebetulan momennya sekarang hujan, saya ingatkan kaidah itu supaya menjadi pengingat. Ini berlaku umum berarti seluruh ibadah yang pengorbanannya lebih berat, maka lebih besar pahalanya. Sedekah dalam kondisi kita sempit lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah dalam kondisi longgar. Nek longgar karuan sedekah, tapi dalam kondisi sempit kita sedekah itu besar sekali pahalanya. Itu besar sekali pahalanya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Nah Bapak Ibu semuanya, untuk pagi ini saya mengajak jenengan untuk refleksi dulu terkait dengan pergantian tahun yang berlalu. Dulu di Mahat saya kalau belajar, kalau ada pergantian tahun pasti kita melihat ke belakang dulu sebelum melangkah ke depan, karena penting, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan seterusnya. Itu perintah dari Allah agar kita tuh menghitung-hitung sebelum dihitung, menghisap diri ini sebelum nanti dihisap. Kalau jenengan mau dihisap, kok jenengan sudah menghisap duluan, kan mendingan hal-hal yang kira-kira kurang bisa kita perbaiki dulu, gitu Bang. Makanya anak-anak kita yang kelas 6 itu ada try out. Sak durungane ujian tenanan, yuk ujian latihan. Gitu, harapannya supaya ketika ujian tenanan yo apik nilai ini. Sama Allah peringatkan kita, sebelum nanti waktu kita dihisap, nanti ketika kita meninggal, maka sebelum itu kita hisap diri kita. Menghisap diri ini itu bisa sehari yang lalu, 1 jam yang lalu, atau setahun yang lalu, atau sampai batas kita dulu waktu mulai mukallaf, mulai baligh. Kita lihat dulu, adakah kehidupan kita yang sudah lewat sesuai dengan contoh atau tidak. Ini penting banget Bapak Ibu semuanya. Jadi selain kita belajar sebagaimana yang kita pelajari, kita bertanya, yang sudah dipelajari wis tak terapke urung. Nah ini penting, ini namanya refleksi. Refleksi itu melihat kembali apa yang sudah lewat. Oh jojo aku wis sinawake jebul ora tak nggo kabeh. Nah ini masalah. Maka sekali lagi saya mengajak jenengan untuk refleksi terhadap apa yang sudah berlalu. Sekali lagi, kalau kebiasaan di pondok-pondok, di Mahat itu begitu. Jadi sinau niku enten ngerem sithik nggo ndelok sing wingi. Niku penting banget ya. Oh jebul aku wis sinau 10 macam. Yang sudah saya praktekkan berapa macam ini, kan gitu. Apa yang kita refleksi? Yang pertama tentang tujuan kita diciptakan. Maka di rumah-rumah kaum muslim itu ini ditulis, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Tulis tuh di sebagian rumah kita. Kenapa? Biar kita ingat masuk rumah, tujuan saya diciptakan ibadah. Ya, ada tulisan itu dengan rawani nesu sama suami misalnya, atau suami nesu sama istrinya. Dah kon ibadah, nesu ibadah bukan, jelas bukan. Jadi kita diingatkan terus insya Allah. Maka refleksi kita yang pertama adalah kita sadar sepenuhnya diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Ya Bapak Ibu, ingat-ingat betul ini. Jadi diukur betul, apakah saya beribadah atau tidak. Apa definisi ibadah? Kita kembali. Waktu awal saya di sini dulu menyampaikan, ibadah adalah 2 definisinya. Ismun jami'un
likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al lahir wa batinah. Ibadah yang menika sebuah kata untuk menyebut seluruh kebaikan yang Allah cinta dan Allah ridho. Perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Jadi kalau kita merefleksikan diri kita terhadap ayat ini, kita bertanya, jenengan sanjang niku ini Allah cinta dan ridho atau tidak? Jenengan tindak ke sebuah tempat, ini pergi ke tempat yang Allah cinta dan ridho atau tidak? Jenengan di depan TV yang saya tonton itu kira-kira Allah suka atau tidak? Gitu loh Bapak Ibu semuanya. Nah ini ibadah. Kemudian dikatakan perkataan maupun perbuatan. Berarti ya berkata-kata itu mikir tenan. Jangan kita berkata-kata kecuali kita bisa mempertanggungjawabkan kata-kata kita. Karena setiap apa yang keluar dari mulut ini pasti dicatat rapi oleh Raqibun Atid. Ini penting nih, diingat-ingat bahwa kita itu akan dicatat terus seluruhnya tanpa kecuali. Kita mau berbuat sesuatu dipikirkan, apakah ini Allah cinta atau tidak? Kalau enggak, berarti kita tidak sedang beribadah. Kalau mati di keadaan itu yang namanya mati su'ul khotimah. Harusnya husnul khotimah, lagi taat, lagi berbuat baik, meninggal. Itu namanya husnul khotimah. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu semuanya. Kita kembali ke Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51, ayat ke-56, bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Arti ibadah yang kedua, liya'buduni di ayat itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Kita sudah belajar kemarin kalimat la ilaha illallah. Siapa tujuan alamat ibadah kita? Allah. Satu-satunya alamat ibadah hanya kepada Allah. Berarti hanya kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita berserah diri, dan seluruh rangkaian kehidupan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar sepenuhnya Bapak Ibu, setiap kita itu pasti diuji. Setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keimanan kita. Dalilnya adalah Quran surah Al-Ankabut. Ini. Surah ke-29. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah, kita tuh gak dibiarkan mengatakan saya beriman kepada Allah, saya Islam kok, sebelum kepada kita diuji dengan berbagai macam ujian, sebagaimana ujian ini datang oleh orang-orang sebelum kita, untuk diketahui ini benar beriman apa mau ngapus-hapusan. Giliran penak wae bersyukur, giliran orang penak mus nyalah saya Gusti Allah, oh dasar Gusti Allah ora adil. Makanya kita diuji Ibu semuanya. Jadi setiap bagian peribadahan yang kita lakukan pasti kita mendapatkan ujian-ujian. Maka sadar sepenuhnya kalau dapat ujian kita sabar. Saya hari kemarin itu diundang oleh seseorang yang kaya raya, Masya Allah. Rumahnya mungkin dari pintu gerbang itu sampai ke ujung sana. Istana rumahnya itu. Tapi beliau diuji dengan penyakit was-was. Sampai kurus gitu, sampai saya itu berbesmili gitu, melihat beliau itu. Betul-betul saya itu gergel gitu. Ini saya cerita aja jadi berbesmili gitu. Karena melihat orang dengan kekayaan seperti itu sampai sekarang itu badan tinggal lunglit, tinggal balung sama kulit saja. Subhanallah, nggak mau makan, nggak mau minum, karena was-was terhadap najis, was-was terhadap najis. Nanti kita akan belajar tentang najis ya. Nginjek semut,
kan najis, nanti saya sholatnya bagaimana? Gitu. Wudu, oh belum kering, ininya belum apa masih kering, nanti sholat saya nggak sah. Wudu itu bisa setengah jam ibu-ibu semuanya. Wudu itu bisa setengah jam, orang rampung-rampung. Bayangin, ngangkat takbiratul ihram, Allah, Allah, gitu. Subhanallah. Niki orang kaya raya. Ujiannya begitu. Itu penyakitnya orang soleh. Ibu semuanya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 28. Quran surah Al-A'raf ayat 28. Ya bani Adam, la yaftinanakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah. Kata Allah, wahai bani Adam, kita semua, baik semuanya. La yaftinanakumus syaiton. Jangan sekali-kali panjenengan semua ketipu sama setan. Was-was itu pekerjaan setan itu. Jangan lo tahu. Makanya ada surat Al-Mu'awwidatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu memang surat untuk membentengi kita dari was-was syaitan. Gitu, jangan tahu tuh Quran surah An-Nas kan terkait dengan was-was. Yuwaswis gitu. Gini apa gini? Jangan apal kecepel tuh itu. Wah, itu surat yang dahsyat luar biasa itu. Subhanallah. Jadi jangan sekali-kali kita semua tertipu oleh setan kama akhraja abawaikum minal jannah. Seperti dulu iblis mengeluarkan mbah kita Adam dan Hawa dari sorga. Kenapa? Ketipu. Banyak banget pilihan yang enak-enak, satu aja yang jangan, satu diambil tuh. Kita kan kadang-kadang begitu Bapak Ibu semuanya. Cetok-cetok yo oke sing penak, dadak pengen sing ora penak. Makanan yang halal banyak, dadak pengen sing ora halal ini loh. Coba hewan yang dihalalkan lebih banyak nggak daripada hewan yang nggak dihalalkan? Lebih banyak toh. Ayo mesti misalnya itu, yang namanya babi jangan misalnya, yuk pengen jajal, subhanallah. Ketipu oleh setan. Subhanallah. Pak Tovan cerita ke saya dulu ketika di taksi. Ada orang udah 70 tahun. Mohon maaf, booking perempuan sampai 3. Subhanallah. Ini gimana? Udah tua masih ketipu oleh setan. Alasannya apa? Ya mohon maaf, bahasanya kasar sekali. Saya pengen coba yang ini, pengen coba yang ini, pengen coba yang kayak gini. Subhanallah. Ingin coba yang gendut, ingin coba yang kurus. Subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Ini artinya kegoda, ketipu oleh setan. Allah udah peringatkan itu. Ya bani Adam, la yaftinanakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah. Ketika ketipu oleh setan itu yang dilakukan pertama apa? Allah lepaskan pakaian Adam dan Hawa. Auratnya kelihatan. Makanya orang yang bermaksud itu orang yang nggak punya rasa malu. Sampai-sampai Adam dan Hawa itu cari daun untuk nutupi auratnya. Di zaman sekarang ada orang buka aurat, senang banget, katanya modern. Subhanallah, hukuman pertama kepada Adam dan Hawa itu dibuka auratnya. Sekarang malah dibuka sendiri. Subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Di akhir ayat dikatakan waja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Memang Allah izinkan sebagian setan menjadi aulia, teman baik. Ada orang dagang laris, satunya nggak laris. Dia bisa bekerja sama dengan jin untuk membuat nggak laris dia. Bisa memang kalau izinkan itu. Kalau izinkan itu. Kalau jangan mau menggunakan jasa jin, sakit. Itu untuk orang-orang yang nggak beriman. Resikonya neraka tapi itu. Subhanallah. Jadi setiap kita, ketika kita hendak beribadah kepada Allah, pasti akan diuji dengan masing-masing. Mungkin sebagai kita membayangkan, ya Allah, rumah kayak istana, mobil itu mungkin lebih dari 30 itu. Subhanallah. Karena memang perusahaannya terkait dengan hal seperti itu. Subhanallah Ibu. Makanya kita bersyukur, kemudian kita melihat posisi diri kita di mana. Prinsipnya pokoknya jangan harus melakukan segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Jangan sampai kena was-was ya. Arab napa wudu, jangan aduh urung teles balik meneh wudu meneh.
ngentut ketoke itu was-was itu. Udah mau tahiyat akhir, mau salam. Loh, ketoke ngentut ya aku. Itu was-was namanya Bapak Ibu. Dan ini banyak terjadi justru sama orang-orang soleh. Saking pengine sholatnya orang batal nih Bu. Saking pengine apik nih kebablasan. Akhirnya digoda oleh setan. Ida aroda anal abdi solih. Jikalau iblis melihat orang soleh, kemudian layastati wa annahu layastati, dan dia merasa enggak mampu goda orang itu dengan sesuatu yang buruk, kon zina ora gelem, kon hiba ora gelem, kon sing elek-elek ora gelem kabeh. Syaitan, maka setan berdiri bersama pasukannya yuwaswisulahu, untuk membuat was-was kepadanya. Itu makanya itu senjata tajamnya iblis. Ketika kita mau sholat, dia mengatakan, sholat itu hubunganmu karo Gusti Allah loh. Sing bener ya wudune kowe. Ini orang bener orang ketompo. Ma baqiya minha, apa yang tersisa kalau kamu cara wudunya kayak gitu. Wudu lagi aja sana. Ketinggalan sholat berjamaah. Wudu niku suwi banget ibu-ibu. Jangan sudah mulai merasa wudunya kelamaan. Ini was-was nih ibu-ibu. Jangan Allahu Akbar. Ngentut aku iki kata iki. Kata ngeces sithik iki. Was-was itu. Pokoknya kalau udah seperti itu enggak. Kayak gitu harus jawabannya. Untuk ora kayak gitu. Itu obatnya itu. Namanya dalam bahasa syariat al-iqradut tam. Sama sekali tidak memperdulikan. Ini penting Bapak Ibu. Jenengan sudah mulai sepuh biasanya kadang-kadang mulai kena itu. Karena pipis kadang-kadang orang tua kan udah dikeluarin, kayak keluar sedikit lagi, gini bang ya, sudah tua-tua, gini bang ya ibu-ibu. Jadi kan ke kamar mandi kadang-kadang pipis, kita usah rampung, jebul ngadeg kok isi metu meneh sithik, gini bang ya. Maka syariatnya begini, jangan lupa nih, praktekin ya, supaya jangan nggak was-was. Jadi kalau kamar mandi sudah terakhir pipis, jadi kayak gini, itu syariatnya. Kalau sudah dibegitukan berarti sudah keluar semua. Kalau ternyata bar koyo ngono karo semetu sithik ben enggak dianggap, maksudnya begitu. Supaya enggak was-was. Kalau ternyata kok jebul sudah seperti itu, jenengan sholat duhur, sholat asar, sore jenengan mohon maaf ke kamar mandi ganti. Ternyata celana dalamnya kok tenanan ada kuning-kuningnya, tenanan rodo mambu. Sudah diampuni yang di sana. Sebenarnya delok ono kuning-kuningnya itu makruh hukumnya. Jadi kan nggak boleh cari tahu itu. Ya kalau orang was-was dibuka, istrinya kemarin sampai bilang, saya itu sampai harus sibuk Ustadz. Tiap kali harus ngecek, ono kuning-kuningnya ora bu, mambu ora bu, subhanallah. Gitu. Jenengan ngambuk, mohon maaf mabuk, yo jorok men nggih. Jorok men. Tapi kalau misalnya jenengan kurang kerjaan, mambu tenan berarti aku mau ki aku yo salatnya kepiye. Sudah sah salat jenengan. Ini penting nih untuk terutama sesepuan nih. Kalau enggak bisa bahaya kena was-was jenengan. Dan ini penyakit yang dialami banyak orang, enggak sedikit. Subhanallah. Maka ketahuilah setan menggoda kita supaya ibadah kita itu hancur. Maka belajar itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu semuanya, coba kita lihat ke belakang. Saya mulai dari jenengan nikah saja deh. Saya anggap ketika nikah berarti jenengan urip tenanan gitu. Gitu. Ingat ketika menikah, kita mempelajari ayat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, kalau ayat berarti ditadaburi ini, wa min ayatihi. Maka jenengan nikah dengan suami istri panjenengan itu sepanjang pernikahan itu tadabur. Karena salah satu di antara ayat Allah adalah menjadikan jenengan punya pasangan. Ayat yang panjang banget nggak rampung-rampung, ya itu nikah niku. Ditadaburi terus lewat waktu sehari, niki aku karo anakku piye yo, bener apa ora yo, sesuai enggak yo, saya bersikap sama istri saya bagaimana ya.
Itu nikmat luar biasa ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya. Kalau jenengan bisa ini, jenengan nggak kepikir yang namanya naudzubillah, pikir selingkuh, mikirnya wong ayune wong liya, gantenge wong liya, enggak kepikir, enggak terlintas. Sebab jenengan tadabbur terhadap rumah tangga jenengan sendiri. Wa min ayatihi, dan di antara ayatnya Allah, an khalaqakum, diciptakan untuk kalian dari jenis jenengan sendiri, kemudian agar jadi azwaja, jadi pasangan. Namanya pasangan itu kan berbeda bapak ibu. Pasangan ya lenang itu, pasangan lenang kudu lenang jenenge itu pasangan, makso LGBT. Ini apa nggih? Yang namanya pasangan itu sandal yo kanan dan kiri nggak sama. Di ben bojo alasannya kok aku podo-podo seneng bakso berbeda, mungkin dengan hobinya berbeda, cara hidupnya berbeda. Justru karena pasangan itulah jenengan dipasangkan litaskunu ilaiha, agar terasa nyaman, tentrem, ada kecenderungan jenengan. Makanya kalau jenengan merasa di samping pasangan jenengan kok nggak nyaman, oh masalah ini, masalah. WA-an karo wong liya semangat banget. Dilan di WA bojone, "Wis sibuk banget aku." Ini masalah ini. Dilan telepon karo wong liya, glahak ya warna-warna. Dilan ditelepon bojone, aku sibuk iki kowe iki lah, telepon wae." Ini masalah ini. Karena kata Allah litaskunu ilaiha. Normalnya pasangan itu pasti tentrem, pasti tentrem. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Setelah jenengan tenang, itu baru kemudian al-mawaddah. Kondisi di mana jenengan merepresentasikan cinta panjenengan. Makanya bahasanya bukan bukan hubbi, tapi mawadah itu di atasnya hubbi. Cinta, hubbi itu naik perasaan sayang, tapi mawadah itu nek loro yo dipijiti tenan, kita melibatkan rasa kita. Jangan kalau sakit dipijitin sama suami enggak? Lagi loro malah loro wae lah nyebai malah aku sibuk. Subhanallah. Al mawaddah itu begitu nggih. Maka dengan akan dapat rahmatnya Allah. Ini kita lihat di bagian itu. Apakah rumah tangga kita sudah pada track rumah tangga yang benar? Jadi kita refleksikan ibu-ibu semuanya. Rumah tangga, rumah yang di dalamnya ada tangganya untuk ditapaki bersama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya sering saya sampaikan kalau ngaji itu sebaiknya bapak ibu sebaiknya. Sebab menapaki tangganya biar sama-sama. Nek ibu nek tok sing ngaji, ibu ning kono ibu. Bapak sering ngisor, niku pripun? Kudu digeret. Atau sebaliknya, bapaknya kau yang ngaji, ini masalah. Bersama menapaki tangga itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sudah berapa lama kita lewat hidup? Ini penting. Kira-kira kalau ditimbang sejak jenengan balik sampai hari ini, kira-kira akeh eleke opo akeh apike, itu kita refleksikan Ibu-ibu semuanya. Bapak semuanya, kita pikirin, aku pi oke elek oke HP itu sebelum nanti ditimbang beneran. Ingat Bapak Ibu semuanya, hidup kita dibatasi oleh waktu. Sebagaimana saya sampaikan kemarin dengan sebelumnya bahwa Rasulullah menyebutkan akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Sebagian kita tersisa sedikit sekali. Kemarin di sini tetangga kita yang kebetulan wali bareng Abdullah, Pak siapa namanya yang penjual ayam, masih 40 sekian tahun meninggal. Ya, gitu. Kena apa namanya itu? Katanya kena pes gitu. Subhanallah Bapak Ibu. Masih muda kan? Siapa yang menyangka coba? Saya datang layat itu melihat Mas Angger, saya yang merebus milih nangis sendiri. Itu bisa terjadi dengan kita semua Bapak Ibu. Ini bagi kita sadar sepenuhnya. Itu bisa terjadi dengan kita kayak gitu itu. Subhanallah, masih muda, lagi semangat-semangatnya hidup. Usaha juga alhamdulillah lancar beliau nih. Tiba-tiba diambil dalam waktu yang sangat singkat. Ini pelajaran Bapak Ibu semuanya nih. Walaupun Rasul menyebutkan akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70, enggak semuanya sampai ke 60 70. Tapi batasnya kira-kira itulah. Kalau kita 55 ya enggak lama lagi lah.
Jenengan 50 ya kira-kira 10 sampai 20 tahun lagi itu pol. Sing luwih saka 70 kan ya sithik. Nggih. Jadi ini diingat-ingat nggih. Kita betul-betul rasakan betul. Kita rasakan betul. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Sing sinten kemawon yarju. Yarju itu berharap betul, ngarep-arep tenan bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga. Kata Allah syaratnya 2. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka banyaklah amal soleh dan jangan berbuat syirik. Kita sudah belajar sebagian kemarin. Syarat la ilaha illallah adalah syarat supaya kita nggak berbuat syirik maksudnya. Dan definisi syirik kita tahu nih. Syirik itu bukan menyembah kepada selain Allah. Syirik itu menyembah Allah di saat yang bersamaan juga meminta atau berharap kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Makanya syarikat, menjadikan Allah punya teman. Kalau nggak menyembah Allah sekalian kafir, kafaro. Syirik itu jenengan wong Islam, ngaku Gusti Allah ya Allah tenan gitu. Tapi jenengan, tapi ini aku dagang orang nganggo iki ya mau sampai ya laris Pak. Nah ini namanya syirik. Allah sebutkan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Nek jenengan pengen mlebu surga tenan, maka amal soleh dan jangan bawa syirik. Tempatnya dari yang bertanya gitu, maunya syirik yang dibawa mati. Pernah berbuat syirik muntobat, astagfirullah wa atubu ilaih, diampuni. Tapi kalau jenengan lagi syirik meninggal, niku yang nggak diampuni. Di neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa keluar. Kemudian amal soleh. Nah ini kita lihat. Amal soleh syaratnya 2. Yang pertama, amal soleh itu harus ikhlas karena Allah. Orang kalau sudah punya ikhlas ini, hidupnya nyaman, tentram. Saya kemarin ketika diundang ke rumah beliau, yang rumahnya kayak istana itu, nggak terbetik itu rasa menjadi rendah diri karena berhadapan dengan istana, nggak ada. Maksudnya tidak silau karena harta. Datang karena memang perintah Allah untuk memberikan kebaikan, saling berbagi. Kebetulan saya mempelajari ilmu tentang waswas, kitabnya lumayan tebel itu. Untuk menyembuhkan waswas itu nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Kalau kita nggak belajar betul, susah. Orang kena waswas itu bisa bertahun-tahun, bisa 5 tahun kena waswas itu. Mengerikan ya. Kalau kita ikhlas betul, datang ikhlas itu ya nggak ada perasaan yang terkait dengan dunia itu, nggak ada urusan dengan itu semua. Nah, itu ikhlas. Kita ikhlas betul berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan duduk sekarang ikhlas, ya Allah saya itu duduk di sini untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kejahilanku, mengharapkan ridhomu. Bukan karena boten sekeco kali Pak Takmir. Aku tinggal takmir ora penak mangkat lah. Itu namanya dengan enggak ikhlas, dengan tindak karena boten kepenak. Jenengan layat, jenengan tanyakan pada diri sendiri, saya layat karena apa toh? Oh, aku ini orang lain, insya aku mati, sok pusing ngurus aku. Ah, ini namanya bukan ikhlas. Ikhlas nih, ya Allah, ini perintahmu. Memang hak muslim atas muslim yang lain. Jika lo meninggal, saya suruh layat. Saya cari ridhomu, ya Allah. Nanti saya meninggal urusan apa? Urusan Allah. Urusan Allah. Jenengan rajin banget ayat hari ini. Jenengan sakit ngontoh meninggal di Singapura, sakit buatan. Sakit mawon. Maka berbuat baik saja. Mencari ridho Allah. Sebagaimana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu miskin, Bapak Ibu semuanya. Nggak dikenal di kalangan masyarakat. Ketika meninggal, semua orang kaget, kaget-kagetnya. Karena banyak orang-orang bagus-bagus, ganteng-ganteng, ngurus jenazahnya, ngurus kuburannya. Banyak sekali orang bertanya, iki sopo toh? Buah dari berbuat baik. Makanya dengan layat, ya Allah, saya cari ridhomu. Itu layat yang benar. Maka layat yang benar, ya nyolati. Jangan layat kok menunggu mata nyolati ini pripun. Ibu-ibu nyolati, ibu-ibu nyolati. Saya kadang-kadang melihat ada orang layat ngobrol tok, ngobrol ngalor gitu. Niku pripun niku. Padahal undangannya nopo
paring pakurmatan ingkang pungkasan itu toh undangan kali dengan apa penghormatan sholat nyolati itu semakin banyak yang sholat mayit semakin ringan itu. Ini penting ya Pak Ibu. Jadi sekali lagi kita hidup ada batasan waktu, maka kita harus fokus betul terhadap tujuan hidup kita. Amal soleh syaratnya 2 ikhlas, sama yang kedua adalah muttaba'ah, yaitu menyesuaikan dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalam masalah kebersihan dengan contoh Rasulullah. Wudu kok nanti kudu bolak-balik ping 10, jelas bukan contohnya Nabi Muhammad SAW. Pernah kan jenengan dengar Rasulullah wudu bolak-balik ping 10? Enggak pernah. Ya jenengan kenapa pas balik wudu meneh balik wudu, jelas bukan contohnya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Quran surah Al-Hajj ayat ke-78. Allah datangkan agama ini bukan min haraj, bukan untuk kesulitan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kita kemudahan. Allah tidak menghendaki pada kita kesulitan. Rasulullah bersabda, agama Islam itu mudah dan selamanya mudah, dan agama Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan selamanya, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau jenengan arep ngangkat takbir, niatku bener ora yo? Allah, Allah, Allahu Akbar. Itu jelas bukan contohnya Rasulullah. Subhanallah. Ini pentingnya belajar ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu tidak ingat-ingat Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir mensyaratkan kepada kita untuk bertemu dengan Allah itu dengan amal soleh syaratnya 2 ikhlas dan sesuai contoh, kemudian tidak bawa dosa syirik ketika meninggal. Diurutkan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan tuh kepada orang-orang yang sudah merasa saya orang yang dicintai oleh Allah kok, saya bakal masuk surga kok. Katakan kepada mereka, kalau engkau cinta betul kepada Allah atau sebaliknya Allah cinta kepadamu, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Berumah tanggalah sebagaimana berumah tangganya Rasulullah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Di antara obat yang saya sampaikan kepada orang yang kena was-was itu, mungkin nggak Rasulullah melakukan itu? Nggak mungkin. Rasulullah sholat ngangkat takbir 10 mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu. Dan kita sepakat contoh terbaik buat kita adalah Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu semuanya, istiqomah di dalam belajar itu penting. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka saya bahagia jenengan muslimin hujan seperti jenengan tindak. Itu menunjukkan jenengan komitmen betul untuk cari ilmu, saling mengingatkan, saling mengingatkan. Kita berharap kan bukan hanya ketemu di sini Bapak Ibu. Kita berharap nanti di surga juga ketemu. Kita tuh nanti bertemu di surga, sama-sama masuk surga Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan mengingat masa ini, oh benar kunung Jabal Nur begini-begini, itu akan ingat. Dan waktu itu sudah tidak ada lagi susah payah. Susah payah itu hanya sekarang, Bapak Ibu semuanya. Muslim itu di dunia ya susah payah. Bukan untuk leha-leha. Kapan istirahatnya? Nanti ketika tapak kaki kita sudah di surga, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi siapapun yang menempuh jalan menuju ilmu, wa man salaka tariqan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu rumus Bapak Ibu. Jadi jangan pengen suami panjenengan masuk surga, ajak ngaji. Itu Rasulullah yang sebutkan, waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapapun yang merelakan waktunya untuk pergi ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, Allah pastikan bagi dia jalan menuju surganya mudah. Simpel toh Bapak Ibu. Jadi kan ketika berumah tangga dulu sebagai laki-laki khususnya, ada satu tugasnya kadang-kadang sering dilupakan laki-laki, yaitu apa? Laki-laki itu ketika menerima qabul, dia menerima ijab qabul itu, di antara tugasnya adalah mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Ustadz, aku raiso, ajak ke majelis taklim.
Itu ajak ke masjid, itu tugas laki-laki penting ini tugasnya laki-laki. Aku kurang iso, bawa ke majelis taklim. Makanya kadang-kadang ada kajian umahat, kajian ibu-ibu untuk membahas fikih lebih jauh lagi. Iya memang harus begitu Bapak Ibu semuanya. Kesibukan kita belajar. Nek idul mboten sinau pripun badhe nopo? Apalagi sudah 50 tahun ora sinau, harap ngopo? Mun pensiun mboten sinau badhe nopo? Belajar kita Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita juga dengar tentang kalimat yang menakjubkan, yaitu apa? Utsulubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan, dari bayi sampai ke liang lahat. Gak ada berhentinya kita cari ilmu. Kemudian apa yang dipelajari diantaranya adalah kalimat la ilaha illallah yang sedang kita pelajari. Syarat sholat diantaranya adalah Islam, dan kita pelajari kalimat la ilaha illallah. Nah Bapak Ibu semuanya, sebagai penggenap nih, saya menyampaikan sedikit tentang hati-hati dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita Bapak Ibu semuanya, sadar tidak sadar itu tertawan, terpenjara oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita terpenjara. Jangan lihat, mohon maaf kalau masih ada yang ngerokok. Orang ngerokok itu tertawan dengan keinginan ngerokoknya. Wong sing ora ngerokok ya ora apa-apa, ora mati toh. Ini kadang-kadang orang yang tertawan itu, aku orang ngerokok kecut gitu. Gini Bang, bar dahar, alah kecut banget nek orang ngerokok kudu ngerokok. Sing kuduke sapa? Yang mengkudukkan itu ya itu tertawan oleh hawa nafsu. Subhanallah, ibu-ibu ngelihat film Korea. lihat sinetron berulang kali, membuang waktu banyak, itu namanya tertawan oleh hawa nafsunya. Apalagi di zaman seperti sekarang ini Bapak Ibu, yang seluruh fasilitas untuk menyalurkan hawa nafsu itu penuh zaman sekarang itu dengan gadget. Arep opo wae ono. Dulu waktu kuliah saya punya teman yang tertawan dengan keinginannya melihat film porno, subhanallah. Ini orang delok jarene iki gelisah. Memang begitu, memang begitu. Orang yang bermaksiat itu akan dibuat oleh setan. Ini janjinya setan di hadapan Allah. Saya akan hiasi keburukan untuk terlihat baik di matanya, sehingga kalau nggak melakukan gelisah. Jangan lihat orang yang suka melihat film jelek, kalau enggak tuh gelisah. Orang yang biasa minum khamr, enggak minum tuh gelisah. Nanti akan sampai pada masanya dia minum bukan untuk lezat, dia minum untuk menghindari sakit yang namanya sako. Gini bagi, sako itu bukan untuk kenikmatan itu. Karena kalau enggak begitu, itu tertawan oleh hawa nafsunya. Dalam sisi lain sama, jangan kalau orang nonton kok rasanya ya aja, kudu nonton sama, itu sako namanya jenengan. Itu jangan sudah tertawan dengan hawa nafsu itu dalam bentuk yang berbeda. Nek sako obat-obatan cetok atau niku bentuknya. Tapi di sisi lain sama, kalau jenengan harus nonton berseri-seri. Kemarin ada cerita ke saya, Ustaz, saya itu kemarin nonton film ini 10 seri satu malam. Ilaha illallah Rasulullah. Ora turu bani jenengan. Subhanallah. Penasaran katanya, rampung iki, rampung subhanallah tekan isu nonton. Itu tertawan oleh hawa nafsunya dan banyak terjadi ya Bapak Ibu. Makanya al-jihadu an-nafs, jihad terhadap diri sendiri itu jihad yang bahkan dikatakan lebih utama dibandingkan jihad bisinan, jihad dengan senjata. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita perang lawan orang lain, itu paling-paling 3 bulan, 1 bulan selesai. Jihad melawan diri sendiri itu sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Variasinya banyak, kadang-kadang menghadapi anak yang rewel, menghadapi suami yang pecicilan, menghadapi tetangga yang macam-macam itu kami banyak. Makanya utama sekali jihad melawan diri sendiri. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan bisa berhasil di situ, Allah janjikan kenikmatan luar biasa. Sing sinten kemawon terbertik ingin melihat sesuatu, misalnya nonton sing boten perlu, kemudian jenengan tahan di tidak nonton, Allah janjikan pasti jenengan akan diberi ganti yang jauh lebih nikmat, cepat atau lambat. Saya didatangi bagian hukum dari sebuah organisasi besar. Ustadz, sekarang bagaimana mahasiswanya tidak akan berlaku buruk?
Wong dekan saja dia pada selingkuh. Subhanallah. Nek contoh di atasnya saja udah pada kayak gitu gimana? Sesama teman kantor selingkuh, subhanallah. Tertawan oleh hawa nafsunya. Ini bisa jadi ngunang rumah bojone daster. Padahal lagi Nikola sedang menyamar toh. Istrinya dengan yang pakai daster itu di rumah. Itu kan menyamar. Begitu nanti meninggal bangkit di surga 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari di surga. Saya kira ketok dasteran, ayu banget saya Pak. Sekarang itu lagi nyamar itu. Kita lihat repes-repes mau nganggo daster, ayunya pol-polan. Kita ke kantor lawannya orang pakai dandanan. Makanya banyak di antara teman kantor dengan teman kantor terjadi perselingkuhan, subhanallah. Tidak tertutup bahkan di perguruan-perguruan tinggi yang katanya Islami. Subhanallah, saya dilapori ada mahasiswa 4 tahun berhubungan badan. Anaknya tokoh lagi. Kemudian sampai ke Polda persoalannya ini, subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, monggo kita refleksi, kita lihat lagi apa yang sudah lalu, sudahkah sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW atau belum. Sejauh yang kita pelajari hari ini dengan tata ulang tentang fikih sholat, tentang sholat berjamaah, adakah sudah saya lakukan? Ingat, kita belajar bukan hanya mengumpulkan ilmu, kita belajar untuk dipraktekkan, Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semua. Tentu begitu banyak sebenarnya ya PR kita yang pengen betul saya sampaikan. Keterbatasan waktu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat, menjadi penyemangat, dan jangan tetap istiqomah. Sampaikan kepada tetangga-tetangga yang belum tindak, yuk ngaji yuk, jangan bosan. Bu ngaji bu ngaji bu, jangan bosan. Nanti akan ada waktunya dia mendapatkan hidayah. Jangan putus asa. Aku ngojok pengen 10 orang gelem, ya ora apa-apa, pengen 20 ya ora apa-apa kok. Memang apa beratnya? Gini apa nggih? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ngaji, ajak tetangga-tetangga yang belum ngaji. Insya Allah nanti kalau sudah ngaji akan semakin rekat dan semakin kuat. Dan yang sampaikan pagi ini, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kajian pagi hari ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan pertanyaan, monggo kalau ada 1-2 pertanyaan. Ya. Monggo.